Shalom sidang Jumat yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani GKPB Jemaat Galang Ninghyang Abian Base pada hari ini, hari Rabu tanggal 16 November tahun 2022. Sebelum kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan, mari kita akan satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan baik. Tuhan telah memelihara dan menjaga kehidupan kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada oleh karena kemurahan kasih Tuhan. Pada saat ini kami bersama-sama hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan akan menolong kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dengan benar. Ya Bapa di surga, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini dalam dua bacaan. Yang pertama dalam kitab Ayub pasal yang ke-28 dan yang kedua terdapat dalam kitab Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-35. Saya bacakan dari Puji dan Janji demikian. Sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar juga melakukannya dalam hidup setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya memberikan judul atas perenungan firman Tuhan, sumber hikmat. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya setiap daripada kita mendambakan menjadi orang yang berhikmat dalam kehidupan kita. Apakah hikmat bisa kita dapatkan dari kecanggihan teknologi yang terjadi pada zaman ini, Bapak Ibu Saudara? Pada zaman Ayub, keahlian teknologi yang mereka miliki sangat memungkinkan manusia pada waktu itu untuk menggali potensi-potensi bumi dan juga membangun dunia mereka. Namun rupanya hikmat tidak bisa didapatkan melalui kecanggihan teknologi yang mereka miliki pada waktu itu. Hikmat tidak dapat dibeli atau didapatkan dimanapun juga. Sebab pada hakikatnya hikmat bukan berasal dari dunia ini. Pertanyaannya adalah dari manakah datangnya hikmat? Dalam kitab Ayub pasal 28 ayat 28 jelas sekali kita mengetahui bahwa hikmat itu didapatkan dari takut akan Tuhan. Hal ini menegaskan kepada kita bahwa sumber hikmat adalah Tuhan. Sehingga orang yang takut akan Tuhan akan menerima hikmat. Bapak Ibu Saudara, bagaimanakah orang yang takut akan Tuhan? Ketika manusia hidup dalam takut akan Tuhan, maka itu berarti manusia akan tekun mencari kebenaran Tuhan melalui firman-Nya. Ketika manusia takut akan Tuhan, maka ia akan setia mencari kehendak Tuhan, bukan keinginannya sendiri. Ketika manusia takut akan Tuhan, maka ia akan melakukan firman-Nya dengan cara mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jadi melalui ketekunan, kesetiaan, dan ketaatan dalam mencari kehendak dan melakukan kehendak Tuhan, maka disitulah manusia akan menerima hikmat Tuhan. Disitulah kita akan menerima hikmat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hikmat Tuhan sangat penting bagi kita.
Sebab banyak orang yang pandai, tetapi belum tentu memiliki hikmat yang akan menuntun hidupnya pada terang dan kebenaran yang menyelamatkan. Banyak orang pandai, tetapi tidak memiliki jaminan keselamatan di dalam kehidupan mereka. Ayub contohnya, ia dikelilingi oleh orang-orang yang pandai dalam memberi nasihat, tetapi sayang teman-temannya atau orang-orang yang ada di sekelilingnya tidak memiliki hikmat Tuhan, sehingga kepandaian teman-temannya kemudian menjadi kata-kata yang menghakimi, kata-kata yang memojokkan Ayub, bukan menuntun Ayub pada kebenaran, tetapi bersyukur bahwa Ayub hidup dalam takut akan Tuhan, sehingga ia menerima pengertian yang benar tentang Tuhan. Dan melalui pengertian yang benar tentang Tuhan, ketika ia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam takut akan Tuhan, maka di situ Ayub menerima anugerah keselamatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-35, Tuhan Yesus menyelaraskan hikmat itu sebagai terang yang akan menerangi seluruh kehidupan manusia. Jadi kalau manusia hidup dalam hikmat Allah, maka manusia akan berjalan dalam terang. Jika kita hidup dalam hikmat Allah, maka kita akan hidup dalam terang ilahi. Pertanyaannya bagi kita adalah, maukah kita menerima hikmat Tuhan? Dan maukah kita dipimpin oleh hikmat Allah di dalam kehidupan kita? Jika kita rindu menerima hikmat Tuhan, maka mari kita hidup dalam takut akan Tuhan. Sebab takut akan Tuhan menjadikan kita berhikmat. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang maha kasih, kami menaikkan syukur kepada Tuhan atas firman-Mu pada hari ini. Sungguh hanya hidup dalam takut akan Tuhan, kami akan memperoleh hikmat Allah. Dan melalui hikmat-Mu kami akan menerima pengertian untuk hidup dalam kebenaran, hidup dalam anugerah keselamatan Allah setiap hari, hidup dalam terang Tuhan. Karena itu Bapa, curahkanlah hikmat Allah bagi kami, dan biarlah Tuhan memampukan kami untuk menghidupinya dalam kehidupan kami setiap hari. Pada hari ini kami memohon belas kasihan Tuhan, serta berkat-berkat Allah di dalam kehidupan kami, dalam kami bekerja, dalam kami melayani Tuhan, dalam kami melakukan segala aktivitas kami. Kami memohon Tuhan beserta atas kami. Pada saat ini kami juga memohon ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit, yang menghadapi beban berat, yang bergumul atas segala persoalan-persoalan mereka. Mari Tuhan, kami mohon lawatan kuasa Allah terjadi atas mereka, sehingga yang sakit akan menerima kesembuhan, yang berbeban berat akan menerima kelegaan, dan yang memiliki persoalan akan mendapatkan jalan keluar, sehingga mereka bersuka cita dalam anugerah Allah yang besar. Bapa di surga, akhirnya kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam pengasihan Tuhan, dan biarlah kasih karunia serta damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai, memberkati, menguatkan dan menolong kami sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat menjalani hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.